President Donald Trump says the truth may be out there about aliens, and he wants the Pentagon to find the file. Well, he gave classified information. He's not supposed to be doing that. You know, The aliens are real. well, I don't know if they're real or not. I can tell you, he gave classified information. He's not supposed to be doing that. Well, He made a big mistake. The president can declassify anything that he wants to, so if Maybe you I'll want to get him make out an of trouble. announcement. I may get him out of trouble by declassifying. We know President Obama later clarified that he had not seen evidence that aliens had made contact with us, but said, quote, 8 Mei 2026, Pentagon merilis apa yang mereka sebut sebagai file-file yang tidak pernah dilihat publik sebelumnya. Bukan bocoran, bukan whistleblower yang berbisik dari balik tembok. Ini bersifat resmi, dan ini disengaja. Disengaja diperintahkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Donald Trump dalam postingan di Truth Social memerintahkan Departemen Pertahanan dan seluruh lembaga terkait untuk mulai mengidentifikasi dan merilis file-file pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan alien dan ekstraterestrial, dan juga fenomena udara tak teridentifikasi dan segala informasi lain yang terhubung dengan hal-hal ini. Hasilnya, sebuah situs internet informasi terkait yang khusus telah diluncurkan dan bisa diakses terbuka untuk siapapun. Tak perlu izin, tanpa perlu clearance keamanan. Di dalamnya, foto-foto inframerah dari objek tidak teridentifikasi di atas Amerika Serikat, laporan militer dari Irak tahun 2022, dari Suriah tahun 2024, dan juga Afrika tahun 2025. Yang paling mengejutkan adalah transkrip debriefing dari misi Apollo 11. Buzz Aldrin, astronot pertama yang menginjakkan kaki di bulan, melaporkan melihat kilatan cahaya yang tidak bisa dijelaskan di dalam kabin pesawat saat mencoba tidur. Bukan dari akun Twitter anonim, tapi ini dari dokumen resmi NASA. Dan Pentagon menegaskan, ini bukan rilis terakhir, ini hanya yang pertama. Akan ada yang lebih banyak lagi yang dirilis secara berkala setiap beberapa minggu. Pertanyaannya bukan lagi apakah pemerintah menyimpan sesuatu. Pertanyaan sekarang adalah, seberapa dalam lubang itu? Dan kalau ini baru di permukaannya, apa yang terjadi ketika yang sesungguhnya dikonfirmasi? Hari ini, kita tidak bicara soal apakah alien itu nyata. Kita bicara soal apa yang terjadi pada dunia, pada sistem ekonomi, pada tatanan politik, dan juga pada kepercayaan yang sudah ribuan tahun kita pegang. Jika ketika itu benar-benar dikonfirmasi. Ada yang lebih berbahaya dari kebohongan, yaitu ketika sebuah institusi yang selama puluhan tahun berkata tidak ada apa-apa, tiba-tiba berbalik arah dan berkata ada. Karena pada saat itu, masyarakat tidak hanya kehilangan kepercayaan pada satu isu, mereka kehilangan kepercayaan pada kemampuan institusi untuk mengatakan kebenaran tentang apapun. Ini yang dalam sosiologi disebut sebagai krisis legitimasi, dan yang membuatnya berbeda dari krisis biasa adalah ia tidak butuh alasan spesifik untuk menyebar. Cukup satu celah besar di kepercayaan dan semua yang lain ikut dipertanyakan. Kita sudah melihat versinya yang lebih kecil, seperti skandal Watergate di Amerika. Kepercayaan terhadap pemerintah AS turun drastis dan tidak pernah benar-benar pulih ke titik sebelumnya. Dan skandal Watergate hanya soal penyadapan politik. Bayangkan, skalanya jika yang disembunyikan adalah eksistensi makhluk lain di alam semesta. Ada sebuah pola yang hampir selalu berulang setiap kali terjadi guncangan besar pada realita kolektif manusia. Bukan hanya dua kubu, tapi ada tiga. Yang pertama, mereka yang sudah lama menunggu momen ini, yang bertahun-tahun dianggap gila, paranoid, dan tidak rasional. Bagi mereka, ini bukan ketakutan, ini vindikasi atau pembuktian bahwa mereka benar. Yang kedua, dan ini yang paling besar jumlahnya, yaitu mayoritas yang diam. Tidak tahu harus bereaksi apa, yang pikirannya sedang mencoba mengkalibrasi ulang
seluruh pemahamannya tentang dunia dalam waktu yang sangat singkat. Mereka tidak berteriak, mereka hanya diam, dan diam massal itu justru yang paling mengkhawatirkan. Yang ketiga adalah kelompok penolakan. Dan di sini yang menarik adalah penolakan tidak selalu datang dari mereka yang bodoh atau tertutup. Penolakan sering datang dari mereka yang justru paling banyak berinvestasi dalam narasi lama. Ilmuwan yang selama karir mereka menolak klaim UFO dan juga pejabat yang menandatangani laporan tidak ada bukti. Mereka memiliki insentif psikologis yang sangat kuat untuk tidak percaya. Dan insentif psikologis itu jauh lebih kuat dari data abadi. Kita sering berasumsi bahwa ketika kebenaran besar akhirnya terungkap, disinformasi akan berkurang. Karena untuk apa berbohong jika yang benar sudah di depan mata? Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Konfirmasi besar tidak membunuh disinformasi. Ia memberi disinformasi lebih banyak bahan bakar. Karena sekarang semua orang membahas topik yang sama, dan di ruang itu, siapapun bisa mengisi kekosongannya. Siapapun bisa mengklaim tahu lebih banyak dari yang dirilis resmi. Dan siapapun bisa menjual narasi bahwa yang dirilis ke publik hanyalah sebagian kecil dari yang sebenarnya. Yang lebih mengkhawatirkan adalah ekosistem konten UFO sudah ada dan sudah mapan jauh sebelum konfirmasi ini. Ada jutaan orang selama bertahun-tahun mengonsumsi konten ini. Mereka sudah punya framework untuk menafsirkan informasi baru. Dan framework itu tidak selalu sejalan dengan apa yang dirilis secara resmi. Artinya, narasi alternatif tidak perlu dibangun dari nol, ia hanya perlu diaktifkan. Di antara semua dampak yang bisa diukur, seperti ekonomi, politik, dan keamanan, ada satu hal yang paling sulit diukur tapi mungkin paling dalam bekasnya. Kehilangan makna. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang tidak hanya butuh bertahan hidup, tapi butuh alasan untuk bertahan hidup. Viktor Frankl, psikiater yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi, menulis bahwa manusia bisa menanggung penderitaan apapun selama ia punya alasan mengapa ia harus menanggungnya. Tapi, apa yang terjadi ketika alasan itu, sistem nilai, hierarki makna, posisi manusia di alam semesta, tiba-tiba diguncang sampai ke akarnya. Ini bukan pertanyaan filosofis mata, ini pertanyaan klinis. Sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Psychological Science menunjukkan bahwa ancaman terhadap meaningful existence atau eksistensi yang bermakna memicu respon psikologis yang jauh lebih dalam dari ancaman fisik biasa. Orang tidak hanya takut, tapi orang kehilangan orientasi. Dan kehilangan orientasi itu bisa berlangsung lama, jauh setelah berita-berita utamanya sudah berganti. Ada sebuah konsep di ekonomi yang namanya uncertainty premium atau premium ketidakpastian. Ini adalah harga ekstra yang harus dibayar investor ketika mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Dalam kondisi normal, ketidakpastian sudah pasti mahal. Dalam kondisi perang, resesi, pandemi, dan itu ketidakpastian menjadi sangat mahal. Tapi semua itu masih punya preseden, masih ada model, dan masih ada data historis yang bisa dijadikan acuan. Konfirmasi kontak alien tidak punya preseden, tidak ada model, dan tidak ada data historis. Jadi, uncertainty premiumnya bukan hanya tinggi, tapi ia tidak bisa dihitung. Dan di pasar keuangan, sesuatu yang tidak bisa dihitung resikonya hampir selalu ditinggalkan dulu, dilepas, dan dijual. Dan langkah selanjutnya adalah lari ke yang sudah dikenal seperti emas, obligasi, dan juga komoditas dasar. Di hari-hari pertama, sell-off masih hampir pasti terjadi. Tapi yang lebih menarik untuk diamati adalah apa yang terjadi di minggu-minggu setelahnya. Ketika pasar mulai mencoba mencerna realita baru ini dan bertanya, sebenarnya apa artinya ini untuk bisnis? Tidak semua sektor terdampak yang sama, dan distribusinya lebih kompleks dari yang terlihat. Yang paling cepat tertekan adalah penerbangan komersial dan pariwisata. Bukan hanya karena ada larangan, tapi karena ketika dunia sedang tidak jelas arahnya. Perjalanan rekreasi adalah hal pertama yang dibatalkan manusia. Hiburan konvensional seperti bioskop,
konser, event besar, itu semua kehilangan konteks. Siapa yang mau menonton film thriller ketika kenyataan sudah lebih mengejutkan dari apapun yang bisa dibuat oleh sutradara? Yang tiba-tiba relevan adalah industri pertahanan dan keamanan. Bukan karena ada ancaman yang terbukti, tapi karena pemerintah-pemerintah di seluruh dunia akan meningkatkan anggaran pertahanan sebagai respon naluriah. Teknologi komunikasi dan satelit juga terdampak karena setiap pemerintah akan membutuhkan infrastruktur yang lebih kuat untuk memantau dan merespons. Tidak lupa farmasi, khususnya segmen kesehatan mental. Ini yang paling sering diabaikan dalam analisis ekonomi, tapi justru yang paling stabil pertumbuhannya di tengah krisis jenis ini. Tapi ada sektor yang reaksinya paling sulit diprediksi, yaitu adalah energi. Karena jika ada transfer teknologi dari entitas yang lebih maju, dan teknologi itu menyentuh cara kita memproduksi energi, maka seluruh industri minyak, gas, dan bahkan energi terbarukan sekalipun yang ada hari ini bisa menjadi usang dalam waktu yang sangat singkat. Ini bukan skenario yang bisa dikesampingkan. Disinilah pertanyaan ekonomi menjadi benar-benar serius. Setiap kali ada lompatan teknologi besar dalam sejarah manusia, seperti revolusi industri, internet, dan kecerdasan buatan saat ini, ada yang menang lebih cepat dan ada yang tertinggal. Dan gap itu butuh puluhan tahun untuk mulai menyempit, kalaupun itu menyempit. Tapi lompatan teknologi yang kita bicarakan di sini bukan inkremental. Ini potensial adalah lompatan beberapa peradaban sekaligus dalam satu waktu. Siapa yang dapat akses pertama? Hampir pasti negara-negara yang sudah duluan dalam kontak, yang artinya sudah punya posisi negosiasi, seperti Amerika, China, dan juga mungkin Rusia, serta korporasi-korporasi besar yang punya kapasitas untuk mengimplementasikan dan mengkomersialisasikan teknologi baru ini. Yang tidak punya akses bagaimana? Mereka tidak hanya tertinggal, mereka menjadi tidak relevan secara ekonomi dalam skala yang belum pernah ada presidennya. Bukan hanya miskin, tapi teknologinya sudah berbeda alam. Apakah teknologi ini bisa dipatenkan secara privat? Apakah satu korporasi bisa menjadi pemegang lisensi atas pengetahuan yang datang dari luar bumi? Belum ada hukum untuk itu saat ini. Dan ketidakhadiran hukum itu sendiri sudah merupakan krisis. Dan pertanyaan yang lebih dalam dari sekedar, apakah pekerjaan kita akan hilang? Karena pekerjaan bukan hanya tentang menghasilkan uang, pekerjaan adalah cara manusia mendefinisikan kontribusinya pada dunia. Dan ini cara manusia menjustifikasi kehadirannya dalam sistem. Ketika revolusi industri terjadi, orang kehilangan pekerjaan tangan mereka, tapi mereka bisa beralih ke pekerjaan lain. Ketika otomasi masuk, orang kehilangan pekerjaan repetitif mereka, tapi mereka bisa beralih ke pekerjaan yang lebih kreatif dan lebih manusiawi. Tapi jika teknologi yang ada jauh melampaui kapasitas manusia, bukan hanya kapasitas fisik, bukan hanya kapasitas kognitif, maka beralih ke pekerjaan lain bukan lagi solusi yang bisa ditawarkan. Dan itulah krisis ekonomi yang paling sunyi, tapi paling dalam. Bukan kehilangan pekerjaan, tapi kehilangan relevansi. Sosial sudah guncang, ekonomi sudah kacau. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih dingin, tapi mungkin yang paling menentukan. Siapa yang pegang kendali dan apakah mereka sanggup? Sebelum kita bicara soal dampak geopolitik globalnya, ada yang perlu kita perhatikan dari langkah Trump ini. Karena keputusan untuk merilis file-file ini bukan terjadi dalam satu waktu. Ia terjadi dalam 2 hari setelah mantan Presiden Barack Obama dalam sebuah wawancara podcast mengatakan bahwa alien adalah nyata. Meski ia menegaskan tidak melihat buktinya selama menjabat. Trump kemudian mengkritik pernyataan Obama di atas Air Force One, mengklaim bahwa Obama telah membocorkan informasi rahasia. Dan beberapa hari kemudian, Donald Trump mengumumkan deklasifikasi besar-besaran. Beberapa ilmuwan, termasuk astrofisikawan Federica Bianco dari Universitas Delaware, secara terbuka menyatakan bahwa timing ini meyakinkan mereka bahwa ini lebih merupakan langkah untuk mengalihkan perhatian publik dari krisis-krisis domestik yang sedang berjalan.
daripada komitmen sungguh-sungguh terhadap transparansi. Apakah itu benar? Kita tidak tahu. Tapi pernyataan ini sendiri sudah mencerminkan sesuatu yang penting. Kepercayaan pada motif pemerintah sudah sedemikian erosi, sehingga bahkan langkah yang terlihat positif pun langsung dicurigai. Cover up puluhan tahun, apapun alasannya, security nasional, dan ketakutan akan kepalingan publik atau sesuatu yang lebih gelap dari itu, meninggalkan bekas yang tidak bisa dihapus hanya dengan satu press release. Di negara-negara demokratis, tekanan untuk investigasi independen, untuk audit menyeluruh, untuk pertanggungjawaban yang nyata, hampir pasti akan meledak. Dan tekanan itu tidak akan datang hanya dari masyarakat umum. Ia akan datang dari dalam sistem itu sendiri. Dari legislatif yang merasa dilewati, dari lembaga-lembaga yang merasa tidak dikonsultasikan, dari jurnalis yang sudah bertahun-tahun diejek karena meliput topik ini. Di negara-negara otoriter, skenarionya berbeda tapi tidak lebih stabil. Krisis semacam ini sering dieksploitasi untuk memperketat cengkeramannya. Hanya pemimpin kuat yang bisa melindungi kalian di tengah ketidakpastian seperti ini. Kurang lebih seperti itulah bahasa-bahasa yang akan dipropagandakan. Tapi efeknya hanya perpanjang ketegangan, bukan menyelesaikannya. Dan ironinya, negara manapun yang paling lantang selama ini mengatakan, tidak ada apa-apa, tenang saja, akan menghadapi tekanan yang paling besar, karena kontradiksinya yang paling telanjang. Geopolitik modern dibangun di atas beberapa asumsi dasar. Salah satunya, bahwa ancaman terbesar manusia datang dari sesama manusia. Konfirmasi alien tidak hanya menambah ancaman baru, ia mengubah seluruh framework dari yang sudah ada. Tapi ini tidak berarti negara-negara akan langsung bersatu menghadapi ancaman bersama. Sejarah menunjukkan sebaliknya. Dalam krisis eksistensial sekalipun, kepentingan nasional hampir selalu lebih kuat dari solidaritas global. Yang lebih mungkin terjadi adalah perlombaan untuk menjadi pihak yang paling dekat dengan sumber informasi. Siapa yang duluan punya akses ke dokumen lengkap, ke teknologi yang mungkin sudah diperoleh, atau ke jalur komunikasi yang mungkin sudah ada. Negara itu punya leverage yang belum pernah ada dalam sejarah diplomasi manusia. Dan pertanyaan yang mengikuti hampir tak terelakkan. Apakah beberapa negara sudah punya leverage itu? Atau jauh sebelum ini semua menjadi publik? Ini adalah pertanyaan yang belum pernah dijawab manusia dalam sejarahnya. Bukan siapa yang memimpin sebuah negara, bukan siapa yang mengetuai sebuah aliansi, tapi siapa yang berbicara atas nama seluruh spesies manusia dalam sebuah interaksi dengan entitas dari luar bumi. PBB secara struktural paling logis, tapi PBB adalah cerminan dari dunia yang sudah ada dengan semua ketidakseimbangannya. Amerika akan mengklaim posisi itu atas dasar kapasitas militer dan teknologi. Cina akan menolak klaim itu atas dasar representasi demografis, karena 1 dari 3 manusia di bumi adalah warga Cina. Negara-negara selatan Khatulistiwa akan mempertanyakan mengapa mereka harus terwakili oleh negara yang selama ini juga mendikte agenda global mereka. Tidak ada jawaban yang bersih, dan proses untuk mencapai konsensus dalam situasi yang sudah bergejolak bisa menghasilkan perpecahan yang jauh lebih dalam dari yang sudah ada. Setiap militer di dunia memiliki satu fungsi mendasar, yaitu mengidentifikasi ancaman dan menyiapkan respon. Masalahnya, tidak ada satupun doktrin militer di dunia yang pernah mendefinisikan entitas ekstraterestrial sebagai kategori ancaman yang memiliki protokol respon yang jelas. Sehingga yang terjadi adalah improvisasi. Improvisasi di level tertinggi dan improvisasi militer dalam situasi ketidakpastian yang ekstrim adalah kombinasi yang berbahaya. Bukan karena militernya tidak kompeten, tapi karena setiap gerakan yang dilakukan satu negara akan dibaca oleh negara lain melalui lensa ketidakpercayaan yang sudah ada. Armada yang bergerak untuk investigasi bisa dibaca sebagai provokasi. Sistem radar yang diaktifkan bisa dibaca sebagai persiapan serangan. Eskalasi yang paling mungkin dalam fase awal ini bukan antar manusia dan alien, tetapi eskalasi yang paling mungkin adalah antara sesama negara yang masing-masing bergerak berdasarkan asumsi
tentang apa yang negara lain lakukan. Dan dalam kondisi seperti ini, satu kesalahan kalkulasi yang kecil bisa memiliki konsekuensi yang sangat besar. Seluruh sistem hukum internasional yang ada dibangun di atas satu asumsi, yaitu bahwa semua pihak dalam hubungan internasional adalah manusia, dari bumi dengan kepentingan-kepentingan yang setidaknya sebagian bisa dipahami. Konfirmasi alien menghancurkan asumsi dasar itu. Apakah alien punya hak yang diakui hukum internasional? Apakah perjanjian yang ditandatangani antara satu pemerintah dengan entitas ekstraterestrial mengikat seluruh umat manusia? Jika teknologi alien digunakan untuk menyerang, apakah itu masuk kategori serangan bersenjata dalam artian pasal 51 Piagam PBB? Tidak ada jawabannya, atau setidaknya belum. Dan kekosongan hukum itu bukan hanya masalah akademis. Kekosongan hukum adalah ruang di mana kepentingan yang paling kuat yang mengisi. Bukan yang paling adil, bukan yang paling logis, tetapi yang paling kuat. Semua yang baru saja kita bahas, setidaknya secara teori bisa dipulihkan. Ekonomi pernah jatuh, pemerintah pernah kehilangan legitimasi, hukum internasional pernah ditulis ulang sebelumnya. Sistem pernah runtuh dan dibangun kembali berkali-kali dalam berbagai bentuk. Manusia bisa beradaptasi, dan itu salah satu hal terbesar yang membuat kita bertahan sejauh ini. Tapi ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa diselesaikan dengan rapat darurat, tidak bisa dipulihkan dengan paket stimulus ekonomi, tidak bisa diatur dengan resolusi PBB. Yaitu adalah sesuatu yang sudah ada jauh sebelum konsep negara ada, jauh sebelum konsep ekonomi ada, sesuatu yang menjadi jawaban manusia atas pertanyaan yang paling fundamental. Mengapa kita ada? Apa yang terjadi setelah kita tidak ada lagi? Dan apakah ada sesuatu yang lebih besar dari kita sendiri? Dan ingat, bahkan sebelum kita sampai di titik konfirmasi penuh, Pentagon sudah membuka pintunya. File-file itu sudah ada di tangan publik. Pertanyaan-pertanyaan itu sudah dimulai, termasuk pertanyaan yang mungkin paling berat dari semuanya. Jika alam semesta ini ternyata jauh lebih ramai dari yang pernah diajarkan kepada kita, apa yang terjadi dengan semua yang kita percayai tentang tempat kita di dalamnya? Dan itu yang akan kita bahas di video berikutnya. Jika video ini membuat kamu tidak bisa langsung lanjut ke hal lain, berarti kita sudah membahas sesuatu yang seharusnya memang tidak mudah diabaikan. Subscribe jika belum, karena video kedua dari seri ini akan membahas apakah agama akan runtuh dengan eksistensi alien? Kita akan masuk ke pertanyaan yang menyentuh sesuatu yang jauh lebih personal dari sistem ekonomi atau tatanan politik. Menurutmu, dari semua yang tadi dibahas, sosial, ekonomi, dan politik, mana yang paling cepat runtuh dan mana yang justru paling tangguh? Tinggalkan jawabanmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.